Kebayang nggak sih ada sebuah buah yang ceritanya itu mirip banget sama drama? Dari puncak kejayaan sampai bisa menaklukkan pasar Eropa, tiba-tiba dihantam bencana ganda sampai nyaris punah. Dan sekarang dia lagi berjuang buat bangkit lagi. Nah, inilah dia, kisah dramatis dari Jeruk Garut, salah satu harta karun nasional kita. Yuk, kita telusuri ceritanya bareng-bareng. Pertanyaannya, kedengaran nggak mungkin ya? Gimana ceritanya jeruk dari Garut bisa sampai ke meja makan orang-orang di Eropa? Tapi ini beneran terjadi loh. Dan ini adalah bagian dari sejarah luar biasa yang akan kita bedah. Kisah ini nunjukin betapa berharganya buah legendaris ini dulu dan kenapa kehilangannya itu jadi sebuah tragedi nasional. Oke, setiap legenda pasti punya awal mula kan? Jadi mari kita mundur sedikit, kita kembali ke akarnya buat ngerti apa sih yang bikin si primadona dari Garut ini jadi begitu spesial. Secara ilmiah, namanya itu Citrus nobilis. Ya, emang sih, dia ini masuk ke dalam keluarga besar jeruk keprok. Tapi, eits, jangan salah, jeruk Garut ini punya karakter yang kuat banget yang bikin dia benar-benar beda dari saudara-saudaranya yang lain. Kalau kita lihat fisiknya, bentuknya itu khas ya, agak ceper gitu, ukurannya juga pas di genggaman. Tapi, kuncinya itu ada di sini nih, rasa dan aroma. Perpaduan manis yang seger, tapi ada sentuhan asam yang pas banget. Ditambah lagi, aromanya yang khas itu, wah benar-benar nyegerin. Inilah yang bikin jeruk Garut dulu begitu digilai dan dicari-cari orang. Sekarang, kita masuk ke babak paling gemilang dalam sejarah jeruk Garut, zaman keemasannya. Ini adalah masa di mana jeruk lokal ini transformasinya luar biasa. Dari buah kebun biasa, jadi bintang di panggung internasional. Buah eksotis yang jadi rebutan di Eropa. Garis waktu ini nunjukin perjalanannya yang keren banget. Mulai dari jadi komoditas dagang penting di zaman Kesultanan Cirebon, pamornya makin naik di era kolonial Belanda sampai bisa diekspor, dan akhirnya boom, puncaknya itu di tahun 1987. Sebuah perjalanan menuju ketenaran yang butuh waktu berabad-abad. Dan ini bukan sekedar cerita loh, ada buktinya. Tanggal 18 Juni 1932, sebuah koran Belanda secara khusus memberitakan pengiriman buah-buahan kelas 1 dari perkebunan di Garut. Ini bukan cuma pengakuan biasa, tapi semacam stempel pengukuhan statusnya sebagai komoditas ekspor premium yang membanggakan banget. Biar kebayang sehebat apa masa jayanya, di tahun 1987, jumlah pohon jeruk Garut itu mencapai angka yang fantastis, 1,3 juta pohon. Coba dibayangin, seluas apa kebun jeruk yang terhampar di Garut waktu itu. Dan dari 1,3 juta pohon itu, panen setiap tahunnya bisa mencapai 26.000 ton. Angka ini secara resmi bikin Garut jadi pusat produksi jeruk terbesar di seluruh Jawa Barat pada masanya. Keren banget kan? Tapi ya, seperti kata pepatah, roda itu berputar. Setelah mencapai puncak tertinggi, kejatuhan jeruk Garut ini ternyata begitu curam dan kelam. Kejayaan yang dibangun beratus-ratus tahun itu runtuh dalam sekejap, gara-gara dua malapetaka yang datang hampir bersamaan. Jadi, jeruk Garut ini seolah-olah diserang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ada amukan alam dari letusan dahsyat Gunung Galunggung. Di sisi lain, ada serangan senyap dari wabah penyakit mematikan yang namanya CVPD. Benar-benar nggak dikasih ampun. Coba kita bedah satu-satu ya. Abu vulkanik dari Galunggung itu secara fisik menghancurkan pohon, menguburnya hidup-hidup. Sementara itu, wabah CVPD ini adalah pembunuh senyap. Ada bakteri yang nyerang floem, ini tuh kayak pembuluh darah di pohon yang tugasnya ngangkut makanan. Akibatnya, urat nadi pohon ini jadi mampet, bikin pohonnya kelaparan dari dalam. Dan yang lebih parahnya, penyakit ini disebarin oleh serangga kecil, sikutu loncat jeruk, yang terbang dari pohon ke pohon jadi kurir penyakit yang super cepat. Nah, dampak dari serangan ganda ini, wah, benar-benar katastrofik. Skala kehancurannya itu masif banget, sampai-sampai membawa sang legenda ini ke jurang kepunahan. Coba lihat deh visual ini. Ini nunjukin skala tragedinya dengan sangat jelas. Bayangin, dari puncaknya di 1,3 juta pohon pada tahun 1987, cuma dalam waktu 5 tahun, populasinya terjun bebas, jadi tinggal 52.000 pohon aja di tahun 1992. Itu artinya ada penurunan sampai 96%. Lebih dari 96% populasi pohon jeruk Garut musnah dalam waktu sesingkat itu. Sebuah varietas unggul yang usianya ratusan tahun hampir lenjap dari muka bumi. Kehilangan yang gak ternilai harganya. Tapi, di tengah jurang kepunahan itu muncullah secercah harapan. Nah,
Ini dia, babak baru tentang ketahanan, tentang perjuangan tanpa lelah dari para petani, peneliti, dan juga pemerintah untuk menyelamatkan sang legenda. Langkah krusial pertama dalam perjuangan ini adalah pengakuan resmi dari pemerintah. Dengan ditetapkannya sebagai varietas unggul nasional, jeruk Garut ini dapat status prioritas. Artinya, dia harus dilindungi dan diselamatkan. Inilah titik baliknya. Dan ini dia cetak biru penyelamatannya, sebuah program 5 poin yang komprehensif. Jadi nggak bisa cuma satu cara, harus keroyokan. Mulai dari riset ilmiah di lab buat bikin varietas baru yang lebih tahan hama, terus kebun-kebun yang rusak diremajakan, para petaninya dilatih lagi dengan teknik modern, penanaman kembali besar-besaran, sampai promosi lewat pameran dan agrowisata. Lalu setelah semua perjuangan itu, gimana hasilnya? Yuk kita lihat fajar baru bagi jeruk Garut hari ini. Meskipun mungkin belum kembali ke masa kejayaan ekspornya ke Eropa, jeruk Garut telah bangkit dengan peran baru yang nggak kalah penting loh. Sekarang dia jadi komoditas strategis lokal, masih jadi tulang punggung produksi jeruk di Jawa Barat, dan bahkan jadi primadona agrowisata. Jadi ada pergeseran yang indah, dari komoditas global menjadi ikon lokal yang dicintai dan dijaga oleh masyarakatnya sendiri. Kisah jatuh dan bangkitnya jeruk Garut ini sejujurnya lebih dari sekedar cerita tentang buah. Ini adalah pengingat yang kuat buat kita semua tentang betapa rapuhnya warisan alam kita dan betapa pentingnya usaha buat melestarikannya. Kisah ini mendorong kita buat bertanya pada diri sendiri, harta karun lokal apa lagi ya di sekitar kita yang mungkin nasibnya di ujung tanduk yang perlu kita selamatkan sebelum semuanya terlambat?